Warga histeris dan berhamburan saat rumah 3 lantai di kampung Cilisung Margahayu, Kabupaten Bandung ini Selasa sore tiba-tiba ambruk. Rumah hancur rata dengan tanah. Sebelum ambruk, warga dan pemilik rumah sempat mendengar suara retakan dari beton penyangga dan membuat mereka segera menghindari bangunan. Rumah 3 lantai ini ambruk diduga karena beton penyangga cakar ayam tidak kuat menahan beban bangunan. Petugas rescue pemadam diterjunkan untuk mengevakuasi material bangunan menggunakan alat pemotong besi. Sampai jerit-jerit, tapi udah lihat itu langsung dulu. Tapi yang punyanya alhamdulillah dia nggak nangis tegak. Wah, langsung. Kami itu redakannya itu aja dulu, tangga gitunya dulu. Sakranya mulai kita udah gitu sedikit atapnya langsung. Ya bisa kita lihat sendiri kondisinya seperti ini. Jadi ada imbasan di sebelah kanan dan sebelah kiri juga. Beruntung saat kejadian lokasi sepi, petugas akan menerjunkan alat berat untuk mempercepat evakuasi. Dari Kabupaten Bandung, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Kita awali informasi pertama. Pemirsa, tersangka kekerasan terhadap anak di daycare Meita Irianti diantarkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur karena mengalami gangguan kesehatan. Selain pemeriksaan kehamilan, pelaku juga akan menjalani observasi visum kejiwaan. Meita Irianti, pemilik daycare yang menjadi tersangka penganiayaan 2 anak di Depok, kini harus dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Menurut Kepala Rumah Sakit Karumkit Rumah Sakit Polri Brigjen Pol Haryanto, Meita mengalami emesis gravidarum atau gangguan kesehatan terkait kehamilan muda yang menyebabkan mual, muntah, dan pusing. Meita sempat menjalani rawat jalan dan dipulangkan, namun kondisi kesehatannya memburuk sehingga ia kembali dirawat di rumah sakit. Berdasarkan hasil pengurusan kita sudah meriksa 4 orang saksi tadi, terus kita juga sudah mendapatkan keterangan yang cukup dan valid berdasarkan bukti yang cukup juga. Maka dari jam 10 kita sudah melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan, yaitu tersangka MI. Jadi ditangkap di rumahnya dalam kondisi baik ya, sekarang sudah berada di Polres Depok. Yang bersangkutan mengakui bahwa di dalam CCTV itu adalah dirinya, ya. Jadi tidak menyangkal, jadi yang melakukan kekerasan terhadap balita ini itu merupakan terduga pelaku yang sudah kita amankan di Polres. Selama perawatan, Meita mendapatkan penanganan dari tim obstetri dan ginekologi. Jika kondisinya membaik, pihak rumah sakit segera mengembalikannya ke penyidik untuk proses hukum lebih lanjut. Pihak Rumah Sakit Polri memastikan semua prosedur medis yang diperlukan akan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk visum kejiwaan yang memerlukan observasi selama 14 hari. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, pelatih renang yang menganiaya guru olahraga wanita di Asahan, Sumatera Utara akhirnya ditangkap polisi. Dari keterangan pelaku, penganiayaan terjadi lantaran salah paham jadwal pemakaian kolam renang. Inilah video viral berdurasi 37 detik saat perkelahian antara guru olahraga dan pelatih renang di area kolam renang Kisaran Asahan, Sumatera Utara pada Jumat lalu. Pelaku berulang kali menendang pada bagian tubuh korban dan mengenai alat vital korban hingga korban tak sadarkan diri dan jatuh ke dalam kolam. Atas laporan keluarga korban, Polres Asahan pun menetapkan pelaku penganiayaan berinisial JS sebagai tersangka. Dari keterangan awal, diketahui perkelahian antara keduanya diakibatkan diskomunikasi pemakaian kolam renang dan biaya pelatihan renang anak didik. Atas kejadian tersebut, pelaku mengakui kesalahannya yang diperbuatnya dan meminta maaf kepada korban dan pihak keluarga. Korbannya adalah Ibu Asni Sergar dan pelakunya adalah saudara JS, di mana mereka ini sama-sama pelatih renang yang biasa beraktivitas di kolam renang tersebut. Yang diawali adanya miskomunikasi berkaitan dengan sarana latihan kolam renang antara anak di korban.
akhirnya adalah tindak penganiayaan tersebut yang dilakukan oleh saudara JS kepada Ibu Asliani Siregar, di mana saudara JS ini melakukan tendangan 3 kali ke arah paha korban dan 1 kali ke arah kemulan korban, sehingga korban pingsan dan sempat dibawa ke rumah sakit. Atas perbuatannya, pelaku pun terancam 8 bulan penjara. Sementara hingga kini korban masih menjalani pemulihan luka dan trauma di rumah sakit. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Keluarga Afif Maulana bersama Koalisi Advokat Anti Penyiksaan mendesak proses ekshumasi dan otopsi secara independen. Pihaknya juga meminta Kapolda Sumatera Barat menjalankan penyelidikan dengan cepat dan transparan. Keluarga almarhum Afif Maulana bersama LBH Padang hari ini mendatangi kantor Kontras di wilayah Kuitang Senen, Jakarta Pusat. Kedatangan keluarga bersama LBH Padang tersebut untuk mendesak proses ekshumasi dan autopsi segera dilakukan secara independen dan melibatkan perwakilan kuasa hukum serta keluarga agar bisa transparan terhadap hasil autopsinya. 4 desakan kepada berbagai pihak. Pertama, kepada PDFMI untuk melaksanakan ekshumasi dan otopsi ulang secara independen serta menggunakan alat kesehatan yang steril dari intervensi pihak kepolisian. Kedua, dalam proses ekshumasi agar melibatkan keluarga korban almarhum Afif, pendamping hukum, dan dokter independen yang ditunjuk oleh keluarga dalam proses awal ekshumasi hingga berakhir pada otopsi ulang. Ketiga, Komnas HAM, LPSK, KPAI, Komnas Perempuan, dan Kementerian Perempuan dan Anak untuk terlibat secara independen dan proaktif melakukan pengawasan proses ekshumasi dan otopsi ulang terhadap almarhum Afif Maulana sekaligus menjamin perlindungan saksi dan korban. Selain itu, LBH Padang meminta Kapolda Sumatera Barat melakukan proses hukum terhadap oknum anggota kepolisian yang diduga melakukan kekerasan terhadap 18 korban lainnya secara transparan. Dan kami, saya ingin semua pernyataan di media yang dikatakan oleh teman-teman kepolisian, baik itu Kapolda, Kabid Humas, kemarin juga di Reskrim, itu benar-benar diseriusi, jangan hanya di media. Jujur, saya sudah cukup capek sebagai pendamping kasus ini dan berjuang untuk 18 orang lainnya. Apa yang diberitakan di media bukan itu yang kami dapatkan dalam faktanya, teman-teman. Teman-teman harus tahu itu, misalnya kami diminta, oh ya oke, ekshumasi dan surat persetujuan baru kemarin diberikan begitu. Jadi apa yang diberitakan di media, mohon itu juga yang sampai ke kami, yang juga dikerjakan dalam keadaan realnya gitu. Saya coba katakan ke teman-teman, sejak tanggal 27 Juni itu kami desak Polresta Padang. Koalisi anti penyiksaan yang terdiri dari LBH Padang, Kontras, dan YLBHI serta PBHI mengapresiasi langkah dan dorongan yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI untuk mengawal kasus dugaan penyiksaan Afif Maulana dan kawan-kawan. Dari Jakarta, Rian Rahman, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, proses ekshumasi dan otopsi jasad Afif Maulana akan digelar pada besok pagi. Dan untuk membahas lebih dalam sudah bergabung bersama kami anggota Kontras atau Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Ada Andri Yunus. Selamat sore, Mas Andri. Selamat sore, Mas. Baik, Mas Andri, besok jam berapa dari Kontras akan melakukan proses ekshumasi ini atau mendampingi? Ya, baik. Sebelumnya perlu diluruskan bahwa memang keluarga dan tim advokat mengajukan permohonan ekshumasi dan otopsi ini akan dilakukan oleh tim independen ya begitu. Dan pada 5 Agustus lalu melalui forum rapat dengar pendapat umum, Polresta Padang memberikan sebuah surat gitu, yang ditujukan kepada Persatuan Dokter Forensik dan Medokologi Indonesia gitu, atau PDFMI gitu, yang mana sejauh ini
memang itu salah satu harapan kami ya dilakukan oleh tim independen. Berdasarkan informasi yang kami terima per sore ini, jenazah Afif Maulana akan dilakukan ekshumasi atau penggalian makam begitu, akan dilakukan mulai pukul 8 sampai dengan 9 pagi begitu. Oke, selain Kontras mungkin Mas Andri kira-kira pihak-pihak siapa saja yang akan dilibatkan untuk mengawal dari proses ini? Ya, sesuai dengan tuntutan kami pada sehari sebelumnya begitu, kami meminta kepada pihak kepolisian maupun tim dokter independen untuk melibatkan tidak hanya keluarga, tidak hanya pendamping, namun juga diawasi oleh lembaga negara seperti Komnas HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, kemudian Komisi Perlindungan Anak, hingga Kementerian Perempuan dan Anak gitu untuk turut sama-sama mengawasi proses jalannya ekshumasi dan juga otopsi ulang. Oke, Mas Andri, kira-kira catatan apa yang kiranya harus diperhatikan atau mungkin dipedomani begitu ya untuk proses besok pagi agar memang berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan dari pihak keluarga? Ya, tentu dalam proses ekshumasi dan otopsi ini perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel dan tentu bebas dari intervensi pihak manapun. Biarkan tim independen yang melakukan ekshumasi dan termasuk juga otopsi ulang begitu ya, ini dilakukan bebas dari intervensi begitu. Karena melalui ekshumasi kami berharap besar dapat mengungkap penyebab kematian dari Afif Maulana. Selain itu juga kami berharap adanya pelibatan ya, termasuk juga memberikan akses kepada keluarga maupun pendamping, termasuk tim dokter independen yang kita siapkan untuk turut mengobservasi dan melakukan pengawasan dari proses awal sampai dengan nanti berakhir proses otopsinya. Begitu. Oke, Mas Afif, sampai dengan saat ini pihak keluarga masih tetap dengan merasa tidak yakin begitu ya Mas dengan hasil dari awal rekonstruksi yang dilakukan pihak kepolisian bahwa Afif ini melompat dari jembatan tersebut atau seperti apa Mas sampai saat ini? Iya, kenapa kemudian kita mengajukan ekshumasi dan otopsi ulang? Karena proses otopsi beserta hasil yang kemudian telah dilakukan pertama kali terhadap jenazah Afif pada 10 Juni, itu sama sekali tidak diberikan salinan resminya kepada kami maupun keluarga begitu. Sehingga ini yang kemudian mendorong dan harapannya dapat membuka tabir penyebab kematian Afif Maulana. Sampai dengan saat ini apakah ada tanggapan Mas dari pihak kepolisian terkait dengan ada rencana untuk melakukan ekshumasi pada besok pagi ini? Ya, informasi pada sore hari ini pihak kepolisian akan mempersiapkan timnya sejak besok pukul 7 pagi begitu. Lalu memulai tahapan-tahapan ekshumasi termasuk juga proses otopsi begitu yang rencananya akan dilakukan di RSUP M Jamil Kota Padang begitu. Nah, sejauh ini itu Mas yang kami pihak kepolisian. Baik. Tentu kita juga masih akan terus menunggu Mas Andri terkait dengan proses ekshumasi besok pagi. Tapi kira-kira apa yang ingin dilakukan setelah melakukan hasil ekshumasi besok dan hasil otopsi yang didapatkan nanti? Apa langkah selanjutnya kira-kira yang dilakukan dari pihak keluarga dan juga mungkin perwakilan dari Kontras ini, Mas? Ya, nanti ketika kemudian hasilnya telah dikeluarkan oleh tim dokter forensik independen yang memeriksa, besar harapan kami dokumen dan salinannya dapat diberikan ya secara terbuka dan akuntabel kepada keluarga maupun tim pendamping. Selain itu dokumen yang kemudian nanti hasil pemeriksaan tersebut itu dijadikan alat bukti pro justisia untuk melakukan penyelidikan dan meningkatkan statusnya menjadi penyidikan gitu dalam proses hukum yang tengah berjalan pada hari ini di Polresta Padang. Baik, sampai dengan saat ini komunikasi dengan pihak keluarga almarhum Afif seperti apa dari Kontras? Ya, pihak keluarga dengan bersama-sama dengan tim advokat termasuk juga LBH Padang, ya LBHI ya dan PBHI
menerima informasi dan berkomunikasi dengan keluarga dan menyatakan bahwa keluarga sudah sangat siap dengan proses ekshumasi dan juga otopsi ulang. Jadi memang ini juga permintaan keluarga, jadi keluarga ketika mengetahui jadwal kapan dilakukan ekshumasi dan otopsi itu akan menyambut baik begitu Mas. Dan tentu akan melakukan pengawasan. Oke, apakah Mas Andri ini punya keyakinan? Tentu kita berharap yang terbaik tentunya dari proses ekshumasi pada besok hari. Apakah kalau dari analisa dari Mas Andri mungkin mewakili dari Kontras, apakah memang ini ada indikasi masuk dalam pembunuhan terhadap dari pihak kepolisian atau penyiksaan? Atau memang Afif ini sesuai dengan apa yang disampaikan pihak kepolisian bahwa melompat dari jembatan di sana, Mas? Iya. Sampai dengan hari ini kami meyakini bahwa Afif meninggal bukan karena meloncat atau terpeleset dan jatuh ke jembatan. Tapi ada dugaan kuat kekerasan yang terjadi pada Afif hingga dia menyebabkan meninggal dunia begitu. Kami masih berkeyakinan terhadap hal itu, Mas. Oke, berarti memang masih mengharapkan yang terbaik tentunya, bukan sesuai dengan apa yang disampaikan pihak kepolisian. Namun kita perlu kawal bersama-sama Mas Andri supaya besok proses ekshumasi dapat berjalan dengan baik dan pihak keluarga juga dapat diberikan kesehatan tentunya untuk bisa menyaksikan proses ekshumasi tersebut. Terima kasih Mas Andri Yunus selaku Kadif Hukum dari Kontras telah bergabung bersama kami di sini sore. Selamat kembali menjalankan aktivitas. Sehat selalu, Mas. Terima kasih. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Bocah berusia 1,5 tahun yang tewas di tangan ibu kandungnya dimakamkan di TPU Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ayah korban yang saat ini berada di tahanan polisi dihadirkan untuk melepas kepergian sang buah hati. Proses pemakaman adik kecil berinisial AK yang tewas di tangan ibu kandungnya sendiri berinisial YN diwarnai isak tangis keluarga. Ayah korban yang sebelumnya berada di rutan Polres Depok akhirnya diperbolehkan melihat jasad anaknya terakhir kali dengan pengawalan ketat anggota Polres Depok, Jawa Barat. AK yang baru berusia 1,5 tahun tewas di tangan ibu kandungnya dengan cara tragis diinjak dan dibanting. Peristiwa naas tersebut diketahui terjadi di rumahnya di kawasan Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. Korban yang mengalami memar sempat dibawa ke rumah sakit di kawasan Depok, namun akhirnya tutup usia karena kurangnya penanganan medis akibat keterbatasan asuransi BPJS. Diketahui kejadian naas dipicu depresi berat sang ibu pasca penangkapan suaminya. Terlebih, pelaku mempunyai riwayat gangguan kejiwaan dan selama ini harus mengkonsumsi obat yang dibeli sang suami. Namun karena saat ini berada di balik jeruji, obat yang biasa dikonsumsi pun tak mampu dibeli. Semenjak ditinggal suaminya 3 hari, beliau masih tindakan normal. Setelah seminggu, beliau sudah tidak normal lagi. Dia mulai di kamar menyendiri, pintu tidak dibuka, keadaan anaknya pun nangis terus, kita tidak tahu. Untuk sementara ini kita sudah mengamankan ibu anak yang dibanting. Ya, jadi di PPA dari kemarin sudah kita menggali keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh penyidik. Sementara itu, saat ini YN masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Den Helmisa Jangbati, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, disorot lantaran memvonis bebas Ronald Tanur, Hakim PN Surabaya Erintuah Damanik dilaporkan ke Komisi Yudisial atas perkara lain. Damanik dilaporkan terkait perkara penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Belum tuntas kontroversi terkait putusan vonis bebas Ronald Tanur, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Erintuah Damanik kembali menjadi sorotan. Damanik dilaporkan ke Komisi Yudisial bersama 2 hakim lainnya, yaitu Sutrisno dan Juwanto. Damanik dilaporkan Fani Lauren Christy, Direktur Utama PT Indo Bali Jaya. Fani tak puas dengan putusan Damanik terkait perkara penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU dalam bisnis properti apartemen. Menurut mereka itu 130 miliar kurang lebih. Kalau US dollarnya $7 juta. Hello.
informasi saya ada apakah dengan pemutus majelis ini ya ketuanya itu Erentuah Damanik yang notabene saya tidak ada hutang. Jadi kalau dengan tanda kutip saya apa karena ada sesuatu sampai karena ini kan uangnya besar dan saya juga tidak memiliki hutang. Jadi disitulah yang membuat saya kecewa dengan putusan itu. Nama Erentuah Damanik disorot setelah memvonis bebas Gregorius Ronatanur dalam kasus kematian Dini Sera Afrianti. Jaksa penuntut umum dari Kejari Surabaya pun telah resmi mengajukan kasasi atas putusan ini. Tersandung kasus dugaan pemeran video syur, anak musisi David Bayu bersama sang ayah menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polda Metro Jaya. Tak banyak bicara, David bersama anaknya hanya bungkam saat dicecar beberapa pertanyaan oleh awak media. Didampingi ayahnya David Naif, anak terduga pemeran video syur yang sebelumnya viral di media sosial, keluar dari ruangan penyidik Subdit Siber di Treskrimsus Polda Metro Jaya pada Selasa sore. Terlihat anak David Naif berinisial AD mengenakan baju berwarna hijau dengan topi berwarna putih dan juga masker berwarna hitam. Tak banyak bicara, artis David Naif dan juga anaknya tetap berlalu saat ditanyai perihal pemeriksaan oleh awak media dan langsung meninggalkan Mapolda Metro Jaya menggunakan mobilnya. Sebelumnya penyidik Subdit Siber di Treskrimsus Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan terhadap anak artis David Naif berinisial AD sebagai saksi terkait video syur yang diduga mirip dirinya. Hingga saat ini penyidik telah menangkap 2 orang tersangka yang menyebarkan video syur tersebut hingga ramai di media sosial. Dari Jakarta, Helbi Sajangbati, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul mengkritisi salah satu pasal dalam peraturan pemerintah tentang kesehatan yang baru ditandatangani Presiden Joko Widodo. Dalam peraturan tentang kesehatan sistem reproduksi tercantum penyediaan alat kontrasepsi untuk kelompok usia sekolah dan remaja. Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang kesehatan yang baru ditandatangani Presiden Jokowi menuai polemik. Karena dalam salah satu aturan tentang kesehatan sistem reproduksi terdapat pasal yang mengatur bentuk pelayanan kesehatan sistem reproduksi untuk usia sekolah atau pelajar dan remaja. Dalam pasal 103 ayat 4 huruf E disebutkan bahwa pelayanan kesehatan reproduksi usia sekolah dan remaja adalah dengan menyediakan alat kontrasepsi. Hal ini dikritisi Ketua Komisi 3 dari fraksi PDIP Perjuangan Bambang Wuryanto atau Bang Pacul. Dirinya mengaku tidak setuju penyediaan alat kontrasepsi untuk pelajar dan remaja. Ketua DPD PDIP Jawa Tengah ini pun meminta agar pasal tersebut dikaji ulang serta pemerintah tidak gegabah menjalankan peraturan tersebut. Kalau kontrasepsi untuk anak pelajar itu logikanya kan mengesahkan hubungan seks. Kalau itu benar loh ya. Kalau itu benar itu berarti seolah-olah kan bisa diasumsikan itu mengesahkan hubungan seks pranikah. Ya pasti nggak, pasti di sini akan ditolak. Ini kan kita belum liberal kayak di Belanda, nggak bisa begitu. Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 merupakan turunan dari Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Kebijakan pemerintah terkait penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja menuai kontroversi dari berbagai pihak. Mayoritas warga menilai aturan tersebut justru akan dapat memicu penyalahgunaan alat kontrasepsi yang berujung pada meningkatnya kasus seks bebas di kalangan remaja. Ini belum saatnya untuk dikeluarkan ya, karena justru dikeluarkan menjadi pusat perhatian masyarakat. Dan itu untuk siswa itu menurut saya cukup kaget ya. Kenapa sampai ada aturan seperti ini muncul, dan untuk siswa menurut saya tidak, terus terang kalau ditanya setuju atau tidak setuju, saya tidak setuju sampai kenapa ada muncul peraturan seperti ini. Karena memunculkan hal ini jadi seperti kayak bumerang ya. Itu aja, terima kasih. Untuk alat kontrasepsi untuk siswa ya, itu sebenarnya aku baru dengar sih Kak. Cuman kalau misalnya itu buat kesehatan siswa sendiri sih nggak masalah ya gitu.
Terus kan balik lagi ke orang tua masing-masing apakah menyetujui atau enggak gitu. Kurang mendukung ya, karena aku lebih ke mending siswanya itu ditanamkan dari segi agama dan apanya. Jadi dia tuh memang belum saatnya untuk melakukan hubungan suami istri, karena dia di situ istilahnya sebagai siswa bukan sebagai pasangan suami istri. Pasti kalau pelajar kan belum menikah kan gitu. 1 tahun setelah Undang-Undang Kesehatan diketok, pemerintah merilis aturan pelaksana yaitu PP nomor 28 tahun 2024. Terdapat 1.000 lebih pasal dalam PP tersebut dan beberapa di antaranya ramai dibicarakan oleh masyarakat akhir-akhir ini. Pertama, pasal 33 menyebut produsen dan distributor susu formula bayi dilarang memberikan diskon promosi atau memberikan sampel produk secara cuma-cuma kepada masyarakat. Larangan diberlakukan karena pemerintah beranggapan pemberian diskon susu formula akan menghambat pemberian ASI eksklusif. Lalu pasal 434 mengatur soal penjualan rokok secara eceran. Tujuannya agar peredaran rokok diperketat dan tidak lagi bisa diakses sembarangan. Pedagang juga dilarang menjual rokok ke warga di bawah 21 tahun dan dalam radius 200 meter dari sekolah. Selanjutnya dalam pasal 202, Pemda diperintahkan mengatur dan membina pedagang makanan dan minuman di sekitar sekolah. Terutama pedagang yang menyediakan menu-menu jajanan tinggi gula, garam, dan juga lemak. Tujuannya untuk mencegah gangguan kesehatan dini pada anak seperti gagal ginjal dan juga diabetes. Selanjutnya yang kini ramai diperbincangkan yaitu pasal 103 ayat 4. Pasal ini mengatur soal penyediaan alat kontrasepsi pada siswa sekolah dan remaja sebagai bagian dari pelayanan kesehatan reproduksi. Poin itu menuai polemik karena dianggap memperbolehkan hubungan seksual di luar nikah pada anak dan remaja. Kementerian Kesehatan sendiri menyebutkan penyediaan alat kontrasepsi hanya untuk siswa atau remaja yang sudah menikah dan ingin menunda memiliki anak. Terima kasih Anda masih di sini sore pemirsa. Kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas menantang ayah Eki, Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong. Tantangan itu disampaikan Farhad menanggapi pernyataan Rudiana yang mengaku tidak berbohong di kasus Vina. Mau, sumpah apapun mau. Ibtu Rudiana menyatakan siap sumpah pocong atau sumpah apapun untuk membuktikan bahwa dirinya tidak berbohong dalam kasus kematian Vina dan Eki. Rudiana menyatakan siap mati hingga sampai 7 turunan jika dirinya terbukti merekayasa kematian Vina dan Eki. Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya. Betul. Demi Allah gitu. Demi Allah. 7 turunan saya mati semua Bang, kalau saya bohong. Sebelumnya pengacara Saka Tatal Farhad Abbas menantang Rudiana untuk melakukan sumpah pocong. Farhad berharap Ibtu Rudiana menanggapi undangan yang sudah dikirimkan. Makanya makna dari sumpah pocong yang kita harapkan adalah orang itu harus jujur gitu. Karena kalau tidak jujur lebih baik mati, kan kira-kira seperti itu. Dan Saka pun siap untuk sumpah pocong ya Saka. Kematian Vina dan Eki hingga saat ini masih misteri. Bahkan sejumlah pihak memiliki keyakinan berbeda mengenai penyebab kematian Vina dan Eki. Apakah tewas karena dibunuh atau murni kecelakaan? Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Sementara Pitra Romadoni, pengacara Ibtu Rudiana, mengungkap foto Eki dan Vina Cirebon yang belum pernah diperlihatkan ke publik. Pitra yakin Vina dan Eki merupakan korban pembunuhan sadis. Sementara itu Farhad Abbas membantah terjadinya pembunuhan dan yakin Eki dan Vina tewas karena kecelakaan tunggal. Kemudian Anda mau tunjukkan bahwa ini sebenarnya apa yang disampaikan, ini kan seolah menyatakan bahwa ini kecelakaan kok. Kecelakaan tunggal, sudah selesai. Kenapa bisa jadi pembunuhan dan sebagainya? Anda punya fakta soal itu? Jawab Bu Titin dan teman-teman lainnya, saya ingin menyampaikan ada gium hukum di sini. Dormiun aliguando leges nuguam moriuntur. Yang artinya, hukum terkadang tidur.
Tetapi hukum tidak akan pernah mati. Jadi walaupun selama ini tidur dan ada yang menggoreng opini ini kecelakaan, ya. Menggoreng opini Anda katakan? Iya, menggoreng-goreng opini ini adalah kecelakaan sehingga bla bla bla, silahkan saja. Akan tetapi pada malam hari ini eksklusif saya kasih kepada Bung Aiman terkait dengan sepeda motor almarhum Eki dan helm almarhum Eki. Ini saya perlihatkan ini. Ya, ini motor apa ini? Ini motor. Ini belum pernah ditampilkan sebelumnya ya? Belum pernah. Katanya kan tabrakan ke tiang itu, ke tiang lampu jalan. Ini motor Eki dan Vina waktu itu ya? Iya. Ini belum pernah ditampilkan sebelumnya? Belum pernah ditampilkan sama sekali nih. Jadi motor ini ya, yang katanya itu kecelakaan. Kalau kita berpikir secara logika, kalau memang dia melakukan tubrukan ataupun tabrakan di lampu jalan itu, pasti ada yang pecah ini atau hancur. Di situ kita tidak lihat ada yang hancur atau pecah dari depannya. Di spakbor agak bengkok sedikit. Iya, cuma itu aja. Jadi terus yang kedua, helmnya bisa dilihat. Helm, Nah, itu helmnya masih ada kacanya itu. Terus ada tulisan di situ, Eki apa gitu. Ini helm Eki? Iya, Eki apa, itu yang dipakai di situ. Artinya apa? Kita berpikir logika sajalah. Dengan luka-luka yang begitu parah yang dialami oleh almarhum. Mohon maaf Bung Aiman, ini tangan kanannya ini patah dan ini jatuhnya luar biasa ke bawah, rosot. Terus rahang atas, rahang bawah itu patah. Giginya itu sudah bergeser, patah juga. Terus ini tengkorak atasnya ini sudah lembek, gitu loh, sudah lembek. Artinya ini lengan bahunya nih. Lengan baunya itu. Berarti kalau memang itu tabrakan, sudah kencang ini larinya itu, sampai baunya ini patah ini ke bawah turun. Nah, tapi itu masih ada video-video, foto-foto lainnya yang kita punya bukti, tapi saya tidak akan tampilkan itu karena itu untuk proses penyidikan. Artinya apa? Jangan terlalu dini kita menyimpulkan sesuatu hal kecelakaan. Karena sudah ada putusan pengadilan. Yang artinya... Itu bohong. Bohong apanya bohong? Kok bohong? Itu sudah ditampilkan ini kami punya motornya kok. Gitu loh. Gambar motornya ada, jelas. Ini mayatnya ada berapa gambar. Cacat. Nih. Itu di pengadilan ada. Apa yang jadi ini ada novum kami. Harusnya kan jaksa membantah, jaksa nggak pernah membantah. Ini lihat nih, sama motor terdakwa juga ada di sini nih. Motor, misal motor dulu. Ini lecet. Gitu loh. Ini lecet, ini darah, ini helm. Artinya bandingkan dengan kecelakaan yang ada. Saya akan menjelaskan. Kecelakaan itu luar biasa kali. Ahli forensik kami. Apa penyebab ini luka? Saya bisa serahkan. Tunggu dulu, ini masih kesempatan saya untuk berbicara. Foto motor, foto mayat, dan foto Eki maupun Vina itu kita jadikan novum kita. Dan jaksa dalam jawabannya hanya mengatakan itu sudah pernah, tapi tidak menunjukkan bukti. Jadi saya pastikan itu gambar tidak sesuai. Kalau mereka berani hadir, harusnya jaksa hadirkan juga Rudiana, hadirkan laka lalu lintas, harus hadirkan pada saat kita melanjutkan peninjauan kembali untuk mereka membantah, bukan asal menampilkan gambar motor. Oke, saya jelaskan. Pada saat itu kami menghadirkan saksi dokter ahli forensik. Jelas kok ditanya kenapa bisa patah gitu tanpa ada lebam. Jawabannya gampang, bahwa itu terjadi karena ada benturan yang keras gitu. Tidak mungkin dilakukan oleh kayu atau tangan manusia. Kalau tangan manusia yang lakukan, otomatis ada kayak bentuknya lebam gitu ya. Nah, tapi karena cepat dia patah. Kenapa ada goresan? Ini gara-gara geseran karena. Tapi motornya kan nggak parah. Oh parah, motornya parah. Hanya lecet-lecet saya lihat. Lecet di mana Bu Titin yang gambar depan masih ada? Ya artinya kalau seandainya logikanya, saya paham maksudnya Bung Fitra. Kalau iya spakbornya itu pecah betul. Iya. Ada lecet. Tapi dibandingkan dengan kondisi korban, jauh. Justru kita minta dihadirkan polisi, penyidik yang ada mengolah TKP saat itu. Itu yang mereka sembunyikan sampai saat ini. Nah, karena kesimpulannya sampai terakhir pun di kedokteran, bukan Gunung Jati, visumnya itu tetap kecelakaan tunggal. Pemirsa mengaku mengantongi bukti baru atau novum yang pamungkas. Rivaldi, salah satu terpidana kasus Vina, akan mengajukan peninjauan kembali. Selain novum, pihaknya juga menyiapkan sejumlah saksi fakta yang membuktikan dirinya tidak bersalah. Rivaldi alias Ucil, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki.
akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Kuasa hukum Rivaldi mengaku memiliki novum atau bukti baru yang menunjukkan bahwa Rivaldi tidak bersalah. Di antaranya bukti surat atau identitas Rivaldi yang tidak pernah berganti nama menjadi Andika, seperti dalam BAP tahun 2016, di mana Andika dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Kuasa hukum juga menyiapkan sejumlah ahli dan saksi fakta untuk hadir di persidangan. Dari kecil hingga saat ini namanya Rivaldi, tidak pernah diganti nama Andika. Dan akte kelahirannya juga tetap namanya Rivaldi Aditya Wardana bin Asep Kusnadi. Tidak pernah diganti menjadi Andika siapa gitu, tidak pernah. Dan kami juga akan membawakan beberapa saksi yang pada saat tanggal 27 itu bahwa Rivaldi itu sedang bermain dengan mereka, sedang berkumpul sama mereka sampai pagi. Selain novum itu ya, mungkin teman-teman yang kenal dia, ya kan, sama mungkin saksi ahli ya. Kalau untuk saksi ahli kami akan menyerahkan ke tim Bandung, karena sekarang kan tim yang Cirebon ini SWR itu sudah bergabung ya dengan tim Bandung. Jadi kami akan menyerahkan. Mungkin kami juga nanti akan merapat ke sana, bahan apa nih yang akan kita hadirkan untuk saksi ahlinya. Sementara itu, orang tua Rivaldi berharap anaknya segera dibebaskan. Apalagi pada saat kejadian berlangsung, Rivaldi berada di kawasan Pandesan, Kota Cirebon bersama teman-temannya. Rivaldi di sana yang sabar, yang kuat. Papa di sini berjuang buat kamu. Itu aja. Artinya apa yang ingin disampaikan terhadap disampaikan nanti? Cuman perbaikan nama aja itu, dengan saksi-saksi temennya yang udah pada muncul mau. Rivaldi adalah salah satu terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang tempat tinggalnya jauh dengan terpidana lainnya. Ia bukan teman dari 6 terpidana yang masih mendekam di dalam tahanan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Pemirsa, teka-teki kasus pembunuhan Vina memang masih menjadi misteri. Ditambah lagi dengan munculnya para terpidana lain yang bersuara demi mendapatkan keadilan. Peninjauan kembali pun diajukan. Kini dari Rivaldi, seorang terpidana dengan hukuman seumur hidup. Nah, pemirsa, untuk membahasnya lebih dalam, saat ini sudah bergabung bersama kami ada kuasa hukum Rivaldi, Cindy Sembiring, dan kuasa hukum Ibtu Rudiana Pitra Romadoni. Selamat sore Bang Pitra dan Mbak Cindy. Selamat sore, Bung Kevin. Sehat selalu. Ya. Terima kasih. Saya akan mengawali dari Mbak Cindy terlebih dahulu. Apakah memang benar Anda akan mengajukan permohonan untuk menghadirkan Ibtu Rudiana dalam sidang PK nanti? Kalau itu kami belum berbincang dengan kuasa hukumnya, ya kan, dengan Pak Pitra. Tapi kalau untuk novum pengajuan Rivaldi yang untuk PK ini kami sudah siap. Terlepas dari mungkin atau tidaknya kami meminta Pak Rudiana untuk menjadi saksi, karena di dalam pernyataan di ruang sidang Pak Rudiana menyatakan bahwa ke-7 lain terpidana tersebut memang beliau yang mengamankan di depan SMP 11, kecuali untuk Rivaldi sudah ditahan untuk kasus yang lain pada saat kesaksian di persidangan. Oke, langsung saja ada Bung Pitra atau Bang Pitra di sini. Apakah bersedia bila itu Rudiana dihadirkan dalam sidang PK nanti? Yang pertama, kita harus lihat dua hal. Saya belum bisa menjawab karena permohonannya tidak ada, terus yang dimintakan juga nggak ada gitu loh. Saya mau jawab apa gitu. Lain cerita kalau memang ada permohonan dari penasihat hukum terpidana. Nah, itu bisa kita jawab. Jadi kalau saya jawab, suratnya juga nggak ada. Kalau memang kita nggak mau, ya permohonan juga nggak ada gitu. Saya kira itu dua hal yang harus ditekankan. Nah, terkait dengan peninjauan kembali, ya, saya ingin sampaikan bahwasanya memang beban pembuktian itu ada di pada pemohon PK sebagaimana asas afirmanti non negandi incambit probatio. Pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan, ya, dalam hal ini pemohon PK. Nah, tentunya kita harus melihat apa saja yang akan diajukan oleh pemohon PK, apakah ada novum ataupun alat bukti baru
ya terkait dengan perkara tersebut sebagaimana diatur di dalam pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP yang menyatakan ya bahwasanya permohonan PK itu dapat diterima ya sepanjang adanya novum baru, yaitu alat bukti yang lain daripada bukti yang sudah pernah diperiksa sebelumnya. Kalau memang itu alat bukti yang sudah pernah diperiksa di pengadilan dan sudah dijadikan sebagai alat bukti, itu bukanlah novum. Akan tetapi itu hanya sebagai catatan saja. Karena untuk mendapatkan novum ini tentunya itu harus adanya keadaan baru. Keadaan baru contohnya seperti kita katakan adanya bukti kuat ya, yang menyatakan bahwasannya yang bersangkutan itu tidak di lokasi, satu itu. Bukti kuat bahwasannya yang bersangkutan itu tidak melakukan perbuatan pidana. Nah, novum inilah yang mestinya diajukan oleh pemohon PK agar bisa meyakinkan hakim PK nantinya di Mahkamah Agung gitu. Nah, kalau memang di Pengadilan Negeri Cirebon itu sifatnya hanya menerima dan memeriksa saja. Tentu itu nanti akan dijawab oleh jaksa penuntut umum selaku termohon yang akan hadir apabila ini diajukan oleh rekan-rekan penasihat hukum Rivaldi. Kita sangat menghormati ya, pada esensinya kita sangat menghormati upaya hukum yang dilakukan oleh teman-teman penasihat hukum karena memang itu adalah hak yang dimiliki oleh setiap warga negara dalam mengajukan upaya hukum gitu. Seperti itu. Berarti sampai dengan saat ini belum ada surat pengajuan yang disampaikan tadi oleh pihak kuasa hukum dari Rivaldi, Mbak Cindy. Lalu kapan Mbak Cindy akan mengakukan atau memberikan surat pengajuan dan kira-kira bukti-bukti apa saja yang akan dibawa nanti dalam PK? Kalau untuk surat pengajuan kepada Pak Rudiana, kami akan lebih bahas lagi ya dengan tim. Untuk bukti-bukti surat apa aja sudah kami lengkapi dengan bukti-bukti seperti yang tadi Pak Pitra menyatakan bahwa novum baru itu yang menyatakan bahwa si terpidana ini adakah atau ikut nggak dalam dalam pada saat kejadian tersebut kan gitu. Dan alhamdulillahnya tanggal 27 Agustus juga kami sudah mempunyai bukti bahwa klien kami Rivaldi Aditya Wardana ini bukanlah berada di lingkungan SMP 11 tersebut gitu. Memang Rivaldi sendiri juga bukanlah teman-teman seperkampungan yang dengan 7 terpidana lainnya. Bang Pitra, ini apakah memang sebenarnya kalau Anda berkomunikasi dengan Ibtu Rudiana terkait dengan keterlibatan dari terpidana Rivaldi ini? Karena tadi disampaikan sebenarnya 7 terpidana lain ini adalah selain dari si Rivaldi ini. Rivaldi ada di tempat lain atau di kasus lain. Seperti apa sebenarnya, Bang Pitra? Ya. Baik, yang pertama tentu kita harus melihat dari pokok dasar pertama itu ya, bahwasanya Pak Ibtu Rudiana ini statusnya sebagai pelapor ya. Kalau memang ada pengembangan yang dilakukan oleh penyidik, itu merupakan domain ataupun kewenangan daripada penyidik. Sebagaimana laporan polisi yang dilakukan oleh Pak Ibtu Rudiana itu adalah penganiayaan dan pengeroyokan. Nah, terlepas itu dikembangkan oleh jaksa penuntut umum atas petunjuk daripada jaksa, itu kembali kepada penuntut umum terkait dengan pembunuhan dan pemerkosaan tadi gitu loh. Karena melihat daripada berkas perkara yang ada, baik dari keterangan saksi-saksi pelapor, keterangan saksi terlapor, pemeriksaan terhadap pelapor dan pemeriksaan terhadap terlapor. Dan saat ini statusnya sudah menjadi terpidana. Terkait dengan Pak Rudiana, apakah memang yang bersangkutan 8 orang ini adalah pelakunya atau bukan? Saya kira itu semua sudah diperiksa baik di tingkat kepolisian, penuntut umum maupun di pengadilan negeri. Dan itu sudah melalui tahapan baik itu banding, kasasi, dan saat ini sedang melakukan PK. Sepanjang belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap membatalkan putusan yang ingkrah tersebut, kita tetap harus mengacu kepada putusan ingkrah tadi. Nah, di mana yang Rivaldi itu kalau nggak salah itu saya putusannya itu putusan nomor 3 gitu. Sedangkan putusan nomor 4 itu ada 5 terpidana dan sakat akal itu putusan nomor 16. Jadi nanti tinggal diuji saja apakah ada kekeliruan hakim di dalam mengambil putusan nomor 3 tersebut ataukah ada kekhilafan. Nantinya akan disandingkan dengan novum-novum itu. Akan tetapi kalau memang novumnya itu sifatnya itu sudah pernah diadili ataupun diperiksa, itu otomatis tidak akan diterima oleh Majelis Hakim PK sebagaimana pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP gitu loh, Bung Kevin. Baik, Bang Pitra, terkait adanya anggapan belum tercukupinya kuota terpidana, maka dimasukkanlah terpidana Rivaldi ini. Tanggapan Anda seperti apa?
Saya kira itu adalah asumsi saja ya, karena pasalnya itu bukan hanya pembunuhan dan perkosaan, akan tetapi di sini ada junto 55. Junto 55 itu adalah turut serta. Ya, apabila memang ada keterlibatan dari salah satu pihak walaupun tidak ada di lokasi, tapi dia ikut merencanakan ataupun ikut menyusun strategi atau setidaknya dia menyediakan alat untuk melakukan pembunuhan terhadap seseorang itu dapat diterapkan junto 55-nya, pasal turut serta. Akan tetapi itu sudah masuk dalam ranah pokok perkara. Kita tidak bisa mencampuri itu karena memang itu adalah domainnya daripada tim penasihat hukum Rivaldi yang akan membuktikan nantinya di sidang PK ya. Nah, dan di situ akan dibuktikan apakah ada keterlibatan Rivaldi atau tidak. Nah, sepanjang itu belum dibatalkan putusan Pengadilan Negeri nomor 3 tadi ya, yang telah berkekuatan hukum tetap tadi, saya kira kita menghormati putusan tersebut. Nah, akan tetapi kalau memang dilakukan upaya hukum itu sah-sah saja. Nah, dan ini sudah menjadi notoir feten dan sudah menjadi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap gitu, Bu Kevin. Baik, saya mau ke Mbak Cindy. Mbak Cindy, kalau dari Anda, ini apakah memang ada bukti baru atau novum yang mengisyaratkan bahwa memang ini merupakan indikasi bahwa Rivaldi dimasukkan secara paksa sebagai dengan terpidana ini? Adakah bukti tersebut? Ada, sudah kami siapkan ya, semua. apa Dan itu? saat ini tuh berbeda dengan waktu tahun 2016 ya. Pada tahun itu kan semua saksi yang kita punya itu lebih banyak mereka itu takut untuk keluar. Tapi pada saat ini mungkin karena media juga menyorotinya lebih ya, jadi mereka akan berani untuk bersaksi untuk saat ini. Dan alhamdulillah semuanya sudah komplit, termasuk di mana si Rivaldi dipaksa untuk menandatangani BAP pun kami ada. Oke, selain itu mungkin Mbak Cindy? Mungkin bukti surat-surat bahwa Rivaldi kan disangkutkan namanya menjadi Andika ya. Nah, itu bukan jadikan juga untuk surat-surat bahwa Rivaldi tidak pernah berubah nama menjadi Andika. Ataupun panggilan nama pun dia tidak pernah panggilan namanya menjadi Andika. Tidak pernah sama sekali. Bukti-bukti itulah yang akan menjadi pendukung kami untuk mengajukan PK. Oke, Bang Pitra, berarti kalau dilihat ini Mbak Cindy telah menyediakan atau mempersiapkan bukti novum yang menyatakan bahwa memang ada bukti bahwa Rivaldi dipaksa untuk masuk ke dalam terpidana ini. Tanggapan Anda? Terkait dengan error in persona ya, terkait dengan nama, tentunya itu sudah dilakukan pemeriksaan di tahap penuntut umum. Pada waktu tahap 2 itu kan ditanya namanya apakah benar Rivaldi, apakah benar namanya ini dan lain-lain, sehingga itu masuk ke persidangan. Dan sesuai dengan pengalaman praktisi hukum saya, di persidangan itu juga sebelum status terdakwa itu diperiksa, terlebih dahulu ditanya dulu identitasnya oleh hakim, apakah yang bersangkutan bernama ini, alamatnya ini, identitas ini, dan lain-lain. Dan itu baru dilanjutkan oleh majelis hakim untuk melakukan pemeriksaan. Nah, terkait dengan nama yang disampaikan oleh rekan penasihat hukum tadi, kita harus bisa bedakan antara nama dan panggilan. Apakah Rivaldi ini memiliki nama panggilan lain, Andika atau alias Ucil atau alias Andika gitu loh. Yang tentunya ini harus dua hal yang berbeda dan itu nggak bisa kita sebut sebagai nama. Identitas samaran ataupun panggilan itu seperti Peggy alias Perong, nama panggilannya Perong, ataupun Tony alias Tomat gitu. Nah, itu nama-nama panggilan itu ataupun nama-nama samaran itulah yang nantinya tidak bisa dikategorikan sebagai nama asli gitu. Nah, saya kira kalau nama asli ataupun nama lengkap itu, identitas itu sudah dilakukan pemeriksaan oleh jaksa penuntut umum maupun majelis hakim Pengadilan Negeri Cirebon. Tinggal nanti membuktikan itu apa yang meyakinkan oleh hakim PK ini, rekan-rekan penasihat hukum dapat lebih aktif, proaktif dalam mengungkap nama dia itu nama lain daripada yang sudah pernah diperiksa seperti itu. Itu kan terkait dengan soal nama ya Bang Pitra. Tadi disampaikan juga dari Mbak Cindy bahwa dipaksa untuk menandatangani BAP tersebut. Apakah ini dapat menjadi salah satu bukti novum baru atau seperti apa menurut Anda? Berdasarkan fakta persidangan yang telah kita ikuti dan sesuai dengan ada putusan Pengadilan Negeri Cirebon itu, bahwasannya saksi perbalisan sudah pernah dihadirkan di dalam persidangan. Dan fakta-fakta persidangan itu, saksi perbalisan membantah tuduhan itu. Nah, tentunya ini juga harus dapat dibuktikan yang memaksa siapa, yang dipaksa siapa, apakah didampingi penasihat hukum atau tidak. Karena perlu diketahui juga
saksi perbalisan dalam hal ini penyidiknya sudah dimintai keterangan juga di pengadilan dan dia membantah tuduhan-tuduhan terhadap yang disebut pemaksaan tadi, sehingga itu clear. Terlepas adanya tudingan ataupun tuduhan nanti kepada penyidik ataupun saksi perbalisan, mungkin rekan-rekan penasihat hukum juga bisa meminta penyidik yang dahulunya itu memeriksa Rivaldi untuk dihadirkan dalam sidang PK untuk diperjelas kembali. Itu saya kira domain ketika sepanjang itu ada permohonan, ya, dan itu sepanjang itu menyangkut terkait dengan keproporsional penyidik. Nah, tentu itu ada respon daripada penyidik. Nah, tinggal nanti bagaimana pembuktiannya ini, apakah benar itu ditekan atau tidak. Penekanan itu kan ada dua hal. Apakah dia secara perbalisan atau non verbal gitu loh. Jangan juga karena memang dia takut kepada polisi disebut sebagai penekanan. Itu kan dua hal yang berbeda. Secara perbalisan atau non verbal itu harus kita garis bawahi. Nah, dan apakah ada video yang menunjukkan yang bersangkutan itu ditekan atau tidak? Kalau memang itu tidak dapat dibuktikan, itu tidak dapat disebut sebagai penekanan. Dan penekanan itu haruslah disertai dengan tindak pidana gitu. Sepanjang ini kita tidak melihat adanya tindak pidana penganiayaan dan lain-lainnya yang telah berkekuatan hukum tetap terkait dengan para terpidana ini. Seperti itu, Bung Kevin. Baik, Mbak Cindy, apakah Anda yakin memang tadi disampaikan ada bukti di pengadilan bahwa memang itu sudah dibantah terkait dipaksa untuk tanda tangan BAP? Anda yakin bukti tersebut dapat diterima pada saat peninjauan kembali? Saya yakin, karena posisinya pada saat itu pun memang semuanya sudah bisa dikatakan sudah disetting ya. Karena pada saat penyidikan dipanggil, dijadikan saksi ke pengadilan itu, kami tidak pernah dikasih ruang untuk bertanya. Ya. Setiap kali kami bertanya, majelis dan jaksa selalu menyatakan pertanyaan yang kami tanyakan hal yang sama, padahal kami menanyakan hal yang berbeda dengan jaksa ataupun hakim, kan gitu. Makanya dengan ada bukti kami seperti ini, dan tadi Bang Pitra menyatakan adanya video, yang nggak mungkin. Nggak mungkin di dalam penyidikan saat itu ada video, sedangkan klien kami sendiri saja tidak didampingi. Pada saat BAP maupun dibawa ke Polda di BAP ulang pun tidak ada pendampingan sama sekali. Bagaimana kita mau video? Oke. Tentu kita masih menunggu hasil PK nanti. Namun saya mau pastikan lagi, kapan kira-kira pengajuan PK ini akan dilakukan, Mbak Cindy? Kalau kami saat ini kan tim Bandung dan Cirebon sudah lagi berdiskusi ya. Kalau tidak melekat mungkin di minggu depan atau di minggu ini. Oke, minggu depan atau minggu ini ya. Tanggalnya belum tahu ya, Mbak Cindy? Kami tidak ingin memberitahu, biarkan nanti langsung kelihatan sendiri mendaftar langsung ke pengadilan. Oh, oke, baik. Kita akan pantau bersama kalau begitu. Terima kasih Mbak Cindy Sembiring selaku kuasa hukum Rivaldi dan Pitra Romadoni selaku kuasa hukum Ibtu Rudiana. Terima kasih Sembiring. Iya. Salam sehat selalu Bang Pitra dan Mbak Cindy. Iya, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya di mana ada informasi pemirsa terkait dengan kasus dari pembunuhan Vina dan juga Eki yang hingga kini juga belum terpecahkan. Bahkan dalam perkembangan terbaru juga menyebutkan selama ini ponsel milik dari Vina tidak pernah dibuka. Nah, pemirsa, berikut wawancara dari Aiman Wijaksono bersama psikolog forensik Reza Indragiri dalam program Rakyat Bersuara. Jadi kita pantas bertanya. Betul ya, nomornya nomor itu aja ya? Dua itu aja? Ya, di bukti ekstraksi data nomornya. Tidak ada nomor lain, hanya dua nomor handphone itu aja. Tidak ada bukti, tidak ada nomor-nomor Sudirman dan Saka Tatal. Apalagi atau siapapun yang memperbincangkan tentang. Jadi kalau dibuka, Anda meyakini betul itu isinya adalah rencana pernikahan antara Hadi dan pacarnya. Sehingga bukan rencana pembunuhan seperti yang ada dalam berkas. Bukan. Lalu kenapa ditulis seperti itu dan apa tujuannya? Apa kecurigaan Anda? Berarti kuat dugaan saya, isi halaman 65 tentang konon SMS antara Sudirman dan Saka Tatal adalah informasi rekaan belaka. Yang diperoleh barangkali dengan cara-cara intimidasi kah itu, iming-iming kah itu, deception atau tipu muslihat kah itu. Intinya isi halaman 65 adalah mengandalkan pada keterangan. Dan itu semua dijadikan bahan pertimbangan putusan hakim. Tepat. Sayang beribu sayang, isi halaman 65 tentang konon SMS tersebut itulah dijadikan pertimbangan oleh hakim untuk memutus benar adanya sudah terjadi pembunuhan berencana. Padahal tidak ada bukti komunikasi elektroniknya. Ini kalau benar fatal sekali, nanti saya tanyakan kepada Pak Rianto dan juga. Karena itu saya katakan,
tidak semata-mata handphone Hadi dan pacarnya yang semestinya diekstrak oleh Polda Jabar, tapi seluruh gawai para tersangka, ditambah lagi dengan gawai kedua korban, juga harus dapat perlakuan yang sama, diekstrak sehingga kita peroleh informasi serinci-rincinya tentang siapa dengan siapa, berkomunikasi tentang apa, pada jam, menit, detik keberapa. Baru 2 nomor handphone Anda sudah menemukan kejanggalan yang luar biasa. Ternyata. Sehingga Anda menyimpulkan ketika semua dibuka, maka hasilnya akan berbeda dengan putusan 3 pengadilan. Betul. Anda yakin, sekali lagi saya menanyakan, Anda yakin dengan jawaban Anda? Nalar keilmuan saya membuat saya yakin untuk mengatakan kalau bukti komunikasi elektronik serinci-rincinya ditemukan lalu dibuka ke ruang hukum, maka sekali lagi, simpulan kita tentang kasus Cirebon 2016 akan berubah dan nasib para terpidana akan berbalik arah. Dari terpidana seumur hidup menjadi manusia bebas merdeka. Dari terpidana seumur hidup menjadi manusia bebas murni. Pemirsa, Barreskrim Polri akan memeriksa Saka Tatal dan 6 terpidana kasus pembunuhan Vina. Mereka diperiksa terkait pelaporan saksi Aep dan juga Dede yang dianggap memberikan kesaksian palsu di persidangan tahun 2016 lalu. Terkait pelaporan saksi Aep dan Dede yang dianggap memberikan kesaksian palsu di persidangan tahun 2016 lalu, Barreskrim memeriksa 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pemeriksaan 6 terpidana dilakukan di 2 lokasi berbeda. 4 terpidana diperiksa di Rutan Kebonwaru, Bandung, sementara 2 terpidana lainnya diperiksa di Lapas Jelekong. Hari ini tim penyidik Barreskrim Polri memeriksa 2 terpidana, yakni Jaya dan Eko di Lapas Narkotika Kelas 2A Jelekong, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya 4 terpidana kasus Vina dan Eki yakni Supriyanto, Rivaldi, Eka Sandi, dan Hadi Saputra diperiksa di Rutan Kebonwaru, Bandung. Keempatnya diperiksa selama 10 jam dengan puluhan pertanyaan. Acara kedua setelah kemarin pemeriksaan saksi selaku keluarga terdakwa yang 7 orang yang melapor terpidana yang melaporkan ke Mabes Polri tempo hari kemarin memeriksa 4 terdakwa di Kebonwaru. Saat ini melakukan pemeriksaan 2 terdakwa, Saudara Jaya dan Eko Ramdhani, yang nanti sekitar jam 1 dari penyidik Mabes akan datang sama-sama untuk melakukan pemeriksaan atas laporan dari keluarga terpidana, ya 7 terpidana. Terlapor adalah Saudara Dede dan Saudara Aep. Sementara terkait hal yang sama, Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, juga akan dipanggil oleh Barreskrim Polri. Pemeriksaan direncanakan pada hari Senin 5 Agustus kemarin, namun diundur menjadi hari Rabu 7 Agustus 2024 besok. Titin Prilianti, kuasa hukum Saka, mengaku akan kooperatif terhadap pemeriksaan Saka Tatal sebagai saksi. Insya Allah hadir, karena ini kita juga memiliki kewajiban untuk hadir, untuk memberikan keterangan sebagai warga negara yang baik. Saka akan saya dampingin, tetapi tentu saja kami juga berkoordinasi dengan LPSK. Karena apa? Saka kan sekarang dalam perlindungan LPSK. Jadi, kalaupun nanti dimintai keterangan di sana, selain didampingi kuasa hukum, juga didampingi oleh LPSK. Hingga kini belum ada keterangan dari pihak penyidik terkait hasil pemeriksaan dan penyidikan 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dari Bandung dan Cirebon, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Koalisi Indonesia Maju memastikan Ridwan Kamil melaju di Pilkada Jakarta. Kaisang Pangarep siap bila dipasangkan dengan Kang Emil melawan dominasi Anies Baswedan. Peluang Ridwan Kamil maju di Pilgub Jakarta semakin lebar. Koalisi Indonesia Maju dipastikan akan mengusung Kang Emil dalam gelaran Pilkada Jakarta mendatang. Ya, insya Allah di Kimplas sudah muncul satu nama, yaitu Ridwan Kamil untuk Pilkada DKI Jakarta. Untuk wakilnya masih dibicarakan atau gimana? Untuk wakilnya nanti mungkin sehari 2 hari
kita akan sampaikan ke media. Senada dengan Gerindra, Partai Golkar juga pastikan Ridwan Kamil OTW Jakarta. Kenapa? Pilkada DKI on the way. Pak, pertimbangan Golkar melepaskan Jabar gimana Pak? Kenapa? On the way to DKI. Sementara, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep menyatakan kesiapannya untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Kalau saya pribadi disuruh, diminta untuk bisa nanti oleh masyarakat untuk maju ke Pilkada, melawan Pak Anies saya berani, melawan Pak Ridwan Kamil pun saya berani. Hingga kini, kontestasi pilkada di Jakarta masih dirajai oleh 3 tokoh utama. Ridwan Kamil pun diprediksi bisa menjadi kuda hitam melawan dominasi Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Tim Liputan News melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri buka-bukaan soal hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Mega memastikan hubungannya dengan Jokowi baik-baik saja. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri membantah isu keretakan hubungan antara dirinya dengan Presiden Joko Widodo. Presiden kelima Republik Indonesia ini juga menegaskan hubungannya dengan Jokowi baik-baik saja. Dalam acara penyerahan duplikat bendera pusaka di Jakarta Senin kemarin, Mega juga menceritakan latar belakang isu hubungannya dengan Jokowi yang disebut memburuk. Sebelum ke sini ada siapa itu nggak tahu ngomong. Yang namanya mengatakan katanya saya tidak ini sama presiden. Lo enaknya lo dia ngomong kayak gitu. Lo saya sama presiden ya baik-baik aja. Emangnya kenapa? Hanya karena saya dikatakan karena saya tidak mau ketika diminta 3 periode atau karena saya katanya tidak mau perpanjangan. Loh, saya tahu hukum kok. Mana yang ahli hukum angkat tangan? Itu kan ranahnya namanya konstitusi. Ya saya tidak punya hak loh mengatakan boleh apa tidak. Itu kan mesti majelis permusyawaratan rakyat. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko merespons pernyataan Megawati. Muldoko menegaskan sikap Jokowi terhadap Megawati tak pernah berubah, walaupun keduanya berbeda pilihan di Pilpres 2024. Ya saya lihat dari beliau nggak ada yang berubah. Dari Pak Jokowi? Iya. Tapi udah ketemu lagi belum sih dengan Mega? Belum ya? Saya tidak tahu. Tapi ada rencana Pak Jokowi bertemu nggak sih Pak sejauh ini? Saya juga belum tahu. Namun, Muldoko belum dapat memastikan apakah Jokowi dan Megawati sudah bertemu kembali pasca hubungan kedua tokoh dikabarkan renggang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto mengajak awak media untuk melihat perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Bersama sekitar 50 orang perwakilan dari berbagai media nasional, Menko Hadi berangkat dari Pangkalan Udara Halim, Perdana Kusuma menggunakan pesawat Hercules seri baru menuju Bandara Sepinggan, Balikpapan. Kunjungan bersama media tersebut untuk melihat proses dan juga progres pembangunan di IKN dan juga untuk melihat persiapan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 yang akan diselenggarakan secara simultan di Jakarta dan IKN. Saya sengaja mengajak Kominfo selaku Kementerian Teknis pada bidang informasi dan komunikasi publik mengenai kebijakan pemerintah yang bersifat nasional dan strategis. Dan agenda seperti ini direncanakan menjadi kegiatan rutin, sekali lagi kegiatan rutin antara kementerian. Mungkin nanti kita terkait dengan kementerian